Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, kini awak cuba mencari sejarah bahas sampai Al-Quran bisa dibukukan seperti yang awak cari kini. Nah, sidang jemaah yang berbahagia, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur pada setiap saat yang memerlukannya. Kemudian Nabi membacanya ke sahabat-sahabat. Nah, pada masa Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang diterima itu selain dibaca kepada para sahabat, beliau juga menghafal dengan baik, kemudian dihafal pula dan dicatat oleh para sahabat Nabi. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, Allah menjelaskan, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah, yaitu dalam tanggungan Allah, mengumpulkan Al-Quran dan membacanya. Mengumpulkan di sini berarti memeliharanya di dalam ingatan Nabi Muhammad SAW, menyusun dan mengaturnya sehingga menjadi satu kesatuan dalam mushaf. Dan Allah secara langsung menjamin kemurnian dan terpeliharanya Al-Quran dengan baik sejak awal diturunkannya sampai hari kiamat kelak. Ayat-ayat Al-Quran yang terima Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan untuk mencatat di atas kayu, di pelepah kurma, di atas batu, di tulang unta dan lain sebagainya. Dan beliau menunjuk orang-orang atau sahabat-sahabat sebagai pencatat wahyu. Para pencatat wahyu itu antara lain Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah, ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab, kemudian Khalid bin Walid dan Thabit bin Qais. Namun dari sekian banyak yang kita sebutkan di atas, di antara sahabat penulis wahyu yang terkenal ialah Zaid bin Thabit. Semua sahabat penulis wahyu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencatat setiap wahyu yang diturunkan di bawah pengawasan Nabi langsung. Letak urutan masing-masing ayat sudah diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun lembaran penulisannya masih berserakan di atas benda-benda yang berbeda. Namun seketika pun tidak diragukan tentang penyusunan urutan-urutan ayat-ayat dan surat-surat, karena semua itu di atas petunjuk Rasulullah SAW yang dibimbing oleh wahyu melalui perantara malaikat Jibril, sehingga tidak mungkin terbalik susunannya atau terlupa, bertambah atau berkurang bunyi ayat atau hurufnya. Pada masa ini Rasulullah SAW selalu magis semangat dan dorongan kepada para sahabat untuk saling mengajarkan dan saling membetulkan bacaan Al-Quran melalui hafalan, dan menganjurkan untuk selalu bertadarus dan perbanyak baca-bacaan dalam solat-solat wajib dan solat-solat sunat. Setiap sahabat yang telah baik bacaan hafalannya disuruh untuk mengajarkannya ke sahabat lain yang alun bisa, sehingga Al-Quran betul-betul tersebar di kalangan para sahabat Nabi SAW pada waktu itu. Sidang jemaah yang berbahagia, nah dari sekian banyak sahabat yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran, muncullah beberapa orang sahabat yang pandai dan kuat hafalannya, yang dikenal dengan 7 qori terkemuka. Siasat sahabat Nabi yang menjadi qori, 7 qori terkemuka tu, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Ubay bin Ka'ab,
Yang keempat, Zaid bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Darda dan Abu Musa al-Ash'ari. Sidang jemaah yang berbahagia, pekerjaan pencatatan wahyu tentang Al-Quran Allah rampuang atau Allah selesai sebelum Rasulullah SAW wafat. Naskah-naskah yang tertulis dari benda dan berbeda-beda tadi terpelihara dengan elok walaupun alun disusun dengan rapi. Nah, setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama dan menggantikan posisi Rasul sebagai kepala negara. Nah, maka usaha pengumpulan semua catatan wahyu tersebut di atas akan segera dimulai. Abu Bakar Siddiq memerintahkan agar semua naskah yang tulisannya masih berserakan di atas lembaran-lembaran batu, pelepah kurma, tulang, kulit unta dan lain-lain disimpan di rumah Rasulullah SAW. Nah, jadi ada waktunya dalam sejarah kita baca itu setelah usainya peperangan Yamamah dan setelah dihancurkannya para pengikut Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab. Karena dalam peperangan Yamamah itu umat Islam telah kehilangan lebih dari 70 orang penghafal Al-Quran sehingga dikhawatirkan akan hilangnya Al-Quran dengan sebab kepergian para penghafal itu. Nah, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada khalifah untuk segera melaksanakan usaha pengumpulan dan penyalinan kembali naskah-naskah dan berisikan catatan wahyu yang suci itu. Apakah Khalifah Bakar Siddiq langsung amuah dengan usulan dari Umar bin Khattab tersebut? Tidak, sidang jemaah yang berbahagia. Khalifah Abu Bakar Siddiq bersikap ragu karena pekerjaan itu alum pernah di kerajaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Umar bin Khattab Tarui baru meyakinkan Khalifah bahwasannya pekerjaan itu pasti gada manfaatnya, sehingga akhirnya Khalifah Abu Bakar merasa lapang hati untuk melaksanakan usul dari Umar bin Khattab waktu itu. Jadi intinya Abu Bakar tetapnya sebenarnya berprinsipnya kalau tidak di kerajaan Nabi itu tidak mau di kerajaannya gitu. Tapi Umar mempunyai pandangan lain. Kalau seandainya aku tidak dikumpulkan elok-elok, tidak dibukukan secara elok-elok, takut ikut akan hilang, tak sampai ke zaman-zaman berikutnya gitu. Jadi ada kekhawatiran dari Umar dan dicoba untuk melobi, istilahnya kan melobinya Abu Bakar Siddiq untuk biar disusun dalam bentuk yang lebih elok gitu, lebih rancak. Itu tindakan dari Abu Bakar setelah itu hanya panggil penulis wahyu yang terkenal yaitu Zaid bin Thabit dan merintahkan untuk mengumpulkan naskah atau suf-suf itu. Mulu-mulunya merasa barek loh gitu. Demi Allah, sekiranya mereka menugaskan aku untuk memindahkan gunung, yang demikian itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran. Jadi pada prinsipnya Zaid bin Thabit pun keberatan karena memang ikut tidak ada di kerajaan Nabi di zamannya gitu. Nah, jadi setelah dengan pertimbangan, dengan pembicaraan yang dengan pembicaraan yang elok antara Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab serta Zaid bin Thabit, maka Zaid pun malunak dan amuah untuk mengerjakan apa yang direncanakan Umar bin Khattab. Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid bin Thabit tidaklah surang gitu. Adalah dimintanya dilibat kalau anggota-anggota pekerjaannya antara lain Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, dan mereka adalah tim pencatat wahyu juga di zaman Rasulullah SAW masih hidup, dan mereka mengerjakan tugas ini dengan cermat dan sangat teliti. Dan akhirnya Zaid bin Thabit bersama beberapa orang anggota itu Allah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dalam waktu lebih kurang 1 tahun dan diserahkan ke khalifah. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang berbahagia, selanjutnya setelah Abu Bakar wafat, naskah disimpan di rumah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar wafat, kemudian naskah itu disimpan di rumah putrinya yaitu Hafsah binti Umar. Nah, keberhasilan pekerjaan tim dari Zaid bin Thabit merupakan langkah awal dalam pengumpulan Al-Quran. Dengan usaha terkumpullah ayat-ayat suci Al-Quran dalam sebuah suhuf yang terdiri dari lembaran-lembaran kulit unta dan pelepah kurma dalam satu kumpulan yang rapi. Intinya dengan adanya usulan dari
Khalifah Umar bin Khattab, bentuknya menjadi Al-Quran yang awak kenal kini kok gitu. Jadi tersusun secara rapi dalam bentuk sebuah kitab atau buku yang tabah gitu kan, kayak buku tabah gitu kan. Jadi data sejarah lah serupa di zaman Nabi dan dicatat di beberapa kurma, di tulang-tulang, tulang unta, dan di pokok-pokok kayu ya kan. Mungkin itulah secara singkat gambarannya bahas sampai Al-Quran yang awak terima kini ko ya serupa iko jadinya gitu. Karena memang dulu seperti yang di talangan di awal tadi, Abu Bakar sebagai khalifah itu sempat menolak karena itu tidak di kerajaan Nabi di zaman Nabi. Termasuk juga yang pencatat wahyu yang terkenal ya Zaid bin Sabit menolak juga sebenarnya, tapi dengan pertimbangan untuk kebaikan umat di masa-masa yang akan datang sampai ke masa kini, maka mereka sepakat untuk mengumpulan dalam susunan yang lebih baik dan jadilah serupunan awak syariat kini gitu. Jadi begitulah para sahabat-sahabat Nabi dalam berdiskusi, dalam mengemukakan pendapat, dalam memandang sesuatu itu secara jauh ke depannya, bahwa umatku bisa bersatu, bahwa bisa Al-Quranku aman, tersusun secara rapi sampai ke akhir zaman. Itulah hebatnya mereka para sahabat Nabi. Jadi mungkin ikut contoh bagi awak, kalau ada perbedaan pandangan antara awak secara dalam suatu masalah, ya kan, kita rembukan secara elok, cari jalan keluarnya, jangan sampai awak berpecah-pecah. Sidang jemaah yang berbahagia, mungkin itu sekelumit tentang sejarah pengumpulan ayat Al-Quran sehingga menjadi apa yang kita cari kini gitu. Jadi mudah-mudahan Iko menjadi tambah ilmu bagi yang alun tahu atau yang lah tahu, untuk mengingat balik bahwasannya begitu besar usaha dari para sahabat-sahabat Nabi untuk terjaminnya ayat-ayat Al-Quran serta susunan-susunan yang lah ditunjukkan dari Nabi sebelumnya terpelihara sampai kini dan insya Allah dan sampai akhir zaman nanti. Nah, itulah hal yang dapat kita sampaikan pada pagi ke. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Salah dan janggal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.